Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kontrakan Ikan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian pada sehat dan semoga Allah mudahkan rezeki kalian ya. Nah, di video kali ini, ini saya mau setting akuarium ini untuk ikan siklit lagi. Nah, ini kan mas kokinya udah saya pindah ke sini dan sebagian juga ada yang dijual ya. Nah, jadi ini akuarium ukuran 120 kali 60 kali 60 menggunakan sun filter ya teman-teman. Nah, jadi akuarium ini akan saya setting semi hardscape kayak gitu, dan nanti saya akan isi dengan ikan-ikan siklit. Ikannya sudah pada ada nih, dimulai dari zonatus ya, ini zonatus sudah ada. Nah, ini ikannya zonatus teman-teman ya. Terus juga nah ada ikan ini. Nah, tahu kan pasti teman-teman, ini bukan botia ya. Oke, terus ada Bivasiatus juga di sini, mungkin lagi sembunyi ya, ada Bivasiatus. Nah, jadi itu ikan-ikannya teman-teman ya, yang akan diisi sementara di akuarium ini. Tapi sekarang kita setting dulu, kita kuras total, nanti kita isi pakai bebatuan, terus pakai akar juga ya teman-teman. Ya, tonton videonya sampai beres, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentunya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Baik teman-teman, ini airnya sudah dikuras ya, walaupun tidak 100%, ini sekitar 70-80%an lebih lah ya. Nah, ini sekarang kita masukin batu kali untuk dasarnya, batu kali kecil ya teman-teman. Ini batu kali yang paling kecil saya pakai, dan juga nanti di mix dengan batu kali yang nomor kedua paling kecil teman-teman ya. Ini saya beli batu kalinya sekitar berapa kilo ya, 20 kiloan teman-teman. Ini 20 kilo batu kali kita masukin ke dalam akuarium teman-teman ya. Nah, ini batunya ya, untuk karung pertama. Jadi sudah saya masukin, jadi per karungnya itu isinya 5 kilo, saya pakai 4 karung teman-teman ya. Nah, ini kita ratakan dulu. Jadi kenapa saya tidak memilih pasir? Jadi gini, ini kan saya menggunakan sistem filterasinya sun filter ya. Nah, ini takutnya pasirnya itu akan kesedot teman-teman ya. Ini pasti bakal kesedot. Jadi saya gunain batu, biar apa? Biar si batu ini tidak mudah tersedot oleh filter seperti itu teman-teman ya. Dan juga lebih mudah lebih mudah dibersihkan juga, karena kan batu ini ada celah-celahnya. Jadi kalau misalnya ada kotoran, ini kotorannya gampang banget untuk dibersihkan seperti itu teman-teman ya. Nah, ini karung kedua teman-teman, sekitar 4 kali saya akan masukin ya. Jadi ini lumayan banyak. Nah, tapi nggak tahu nih ke depannya untuk akuarium yang lain apakah akan seperti ini menggunakan batu kerikil. Kita lihat nanti ya teman-teman. Sekarang kita setting dulu ini. Ini sudah saya masukin, jadi saya perlu rapikan lagi teman-teman. Video dulu. Baik teman-teman, ini sudah semua saya masukin ya untuk batu kali yang kecil-kecil ini untuk dasar akuarium. Sekarang kita masukin part selanjutnya, yaitu kita masukin kayu yang akan kita masukin ke akuarium ini sebagai hardscape-nya. Nah, ini sudah dilem juga menggunakan batu kali yang besar. Biar apa? Biar kayu ini tenggelam. Karena ini kayunya belum tenggelam teman-teman ya. Ini kayunya sekitar ukuran 85 sentian.
akuariumnya sekitar ukuran 120, jadi ya lumayan lah, tidak terlalu besar dan juga tidak membuat sempit akuarium ya, karena ikannya saya juga akan isi dengan ikan-ikan yang mungkin yang agak kecil dan juga yang besar juga teman-teman ya. Baik, langsung aja kita masukin ya. Ini untuk akarnya lumayan berat, ini akarnya aja sekitar berapa kilo ya, waktu itu di kilo tuh di sekitar 3 kilo lebih lah ya, hampir 4 kilo, plus ini batunya juga sekitar 3 kilo teman-teman. Nah, sepertinya tidak akan mampu menahan menggunakan satu batu. Mungkinan saya juga akan gunakan lagi di atasnya menggunakan satu batu yang agak lebih besar agar si kayu ini stabil tenggelamnya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti ini posisinya yang akan saya pasang ya. Ini airnya keruh ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kita nyalain aja filternya. Dan ini batu yang akan digunakan untuk menindih atau menenggelamkan si akar juga, si kayu ini ya teman-teman. Baik, kita pasangkan. Kita pilih posisi yang paling enak dan juga posisi yang mungkin ini aman, tidak goyang si kayunya, agar ketika terkena ikan ataupun terkena goyangan atau gelombang dari air, arus air, nah jadi si kayu ini tetap stabil, tidak berubah posisi atau bahkan terguling ya si batunya teman-teman ya. Nah, jadi ya ini walaupun dulunya ikan mas koki, nah sekarang kita buat lebih bagus lagi ya dari settingan ikan mas koki. Ikan mas koki ini kan yang dilihat ikannya benar-benar ikannya bagus ya, berwarna, bentuknya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ini di sebelah kanan itu ada tank atau akuarium ikan mas koki ya teman-teman. Baik, ini udah, kita sekarang coba nyalakan dulu airnya, kita isi sampai penuh ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah ini sudah terisi penuh ya untuk airnya. Nah, sekarang nanti kita saatnya menyalakan filterasinya agar si airnya terfilterasi dengan baik sehingga airnya tidak keruh lagi dah. Jadi nanti bisa cepat-cepat kita masukin ikan ya teman-teman. Ini kalau misalkan air yang ada di filternya saya tidak kuras, jadi ini masih ada bakteri baiknya ya. Jadi masih aman, tidak perlu lama-lama menunggu air ini cycling teman-teman ya. Oke, ini penampakannya ketika air sudah penuh. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita langsung aja masukin bakteri starter agar si air ini lebih sehat dan juga semakin jernih ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat, saksikan sama-sama. Kita lihat bahwa si airnya masih sangat berkabut dan ini cukup berbahaya jika kita masukin langsung ikan ya teman-teman. Jadi kita masukin dulu bakteri starter dengan takaran 1 tutup botol yang untuk takaran 500 liter air sebenarnya. Jadi ini lumayan cukup. Kita tunggu beberapa hari, 1-2 hari, kita lihat kondisi airnya setelah itu seperti apa. Jika sudah memungkinkan bisa kita langsung masukin ikan ya teman-teman ya. Baik, langsung aja kita tunggu 2 harian teman-teman. Baik teman-teman, ini untuk setting akuariumnya sudah beres ya. Untuk hardscape-nya ini semi hardscape-nya batu-batu kecil untuk di dasarnya, lalu juga ada kayu sama batu-batu besarnya ini sudah dipasang ya, dan ini airnya juga sudah jernih. Sekarang saatnya kita masukin ikan ya. Ada ikan apa aja? Nah, jadi nanti saya akan masukin ikan pertama yang saya akan masukin adalah ikan yellow fei-feng ya teman-teman. Nah, biar apa ya? Biar bersih kaca-kacanya ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat ya, ini akuariumnya ukuran 120 kali 60 kali 60 juga ke belakangnya ya. Nah, ini menggunakan sistem filterasinya adalah SAM filter teman-teman. Ini ya filterasinya SAM filter. Asalnya ini akuarium ikan mas koki karena ikan mas kokinya sudah berkurang, dan ini di sini ikan mas kokinya saya pindahin sebagian ya, ini masih banyak. Jadi itu sekarang kita masukin ikan-ikan yang akan masuk di akuarium ini. Tapi kita masukin dulu yang pertama ada yellow fei-feng ya teman-teman.
Nah, ini dia ya. Ini ukurannya sekitar 24 sentian, teman-teman. Yellow Fei-Fei-nya ya. Kita aklimasi dulu, teman-teman. Nah itu teman-teman ya, ikan pertama sudah kita masukin, yellow Fei-Fei ya. Nah itu Fei-Fei-nya dia langsung bersih-bersih kaca tuh, kayaknya emang lapar ya. Nah ini yellow Fei-Fei-nya. Nah ini ekornya lumayan bagus nih ya warnanya. Ini ikan pertama teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu dari dekat ya. Nah ini untuk penampakannya yellow Fei-Fei ya. Ini lebih bagus dari yang saya punya yang pertama yang ada di luar ya teman-teman. Ya cuman ya kayak gini lah, ini kondisinya bekas komteng, jadi mulutnya ya kayak gini teman-teman ya. Ini ikan pertama. Baik, kita masukin ikan kedua. Ada ikan apa ya? Baik teman-teman, ikan kedua saya ada Distichodus ya, ini Distichodus. Nah ini ikannya. Terus nanti saya juga akan masukin Bifasiatus. Ya ini Bifasiatus ya, masih kecil ukurannya sekitar 10 sentian. Ini Distichodusnya kita masukin ya teman-teman. Ikan kedua ini ya. Ini ikannya lumayan agak jahil, agak galak ya. Walaupun mulutnya kecil, tapi dia ini lumayan agresif teman-teman ya. Dan harganya juga ini lumayan ya, karena ikannya termasuk ikan jarang teman-teman ya. Nah ini oke, ikan kedua sudah masuk teman-teman. Ini ikannya ya, Distichodus. Wah cakep ya teman-teman. Itu penampakan dari ikan yang kedua yang dimasukin ke akuarium ini teman-teman. Dan ikan ketiga saya akan masukin ini ya teman-teman. Ini Bifasiatus ya, Bifasiatus Rio. Ya kalau misalkan apa American Cichlid itu emang susah ya nangkapnya, dan bahkan kadang suka lompat juga. Harus benar-benar sabar nangkepnya. Nah dapat ya ini. Lepas lagi. Wah lompat. Waduh teman-teman, barusan ikannya lompat ya ini. Ini ikannya barusan lompat. Kita bersihin dulu. Ini barusan ikannya lompat. Aduh ya begitulah ya. Jadi ikan American Cichlid mungkin teman-teman pada tahu ya. Jadi ini emang sedikit lincah, susah ya kalau untuk ditangkap. Jadi untuk pindah-pindah tank ini emang agak sulit, dan juga ikannya mudah kagetan. Jadi teman-teman perlu hati-hati juga ya. Kalau American Cichlid ini emang dia ini gampang banget kaget ya, sedikit-sedikit nabrak, sedikit nabrak ya. Baik, kita masukin aja langsung ini ikan ketiga ya, Bifasiatus. Nah ini penampakannya. Alhamdulillah tidak apa-apa ya, tidak terluka walaupun tadi sedikit lompat insiden. Itu dia ikan ketiga teman-teman. Ya teman-teman, udah 4 ekor ya. Ini ikan keempat itu Zonatus nih, dia udah hancur karena disatuin dengan yang jantannya. Ini betinanya ya teman-teman. Itu ikan keempat. Baik, langsung aja ikan yang kelima, masih Zonatus, ukurannya lebih besar karena dia jantannya itu betinanya, kasihan ya, badannya agak-agak rusak.
Nah, ini Zonatus ikan yang keempat, teman-teman. Bisa dilihat ya. Yang kelima, maaf ya. Ini langsung dapat ya. Nah, ini pejantannya. Oke, sudah masuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini ikan terakhir ya. Sementara ini ikan terakhir yang kita masukin di akuarium yang baru saja beres setting ini. Asal ikan mas koki di sini. Sekarang ada cichlid, ada yellow feveng, ada istikodus ya. Nah, ini penampakannya kita lihat ya, apakah mereka akan akur, karena ya biasa ya, American cichlid dan ikan-ikan yang galak itu ya kadang kita tidak bisa memprediksi. Di tempat saya bisa akur, di tempat teman-teman ada yang enggak ya, kayak gitu. Dan mungkin juga bisa jadi di tempat saya juga tidak akur ya. Oke, kita lihat nanti perkembangan kedepannya akan seperti apa. Kita doakan saja semoga semua ikannya sehat-sehat dan juga berkembang, bertumbuh menjadi ukurannya paling besar ya teman-teman. Nah, next kita isi ikan apa ya teman-teman? Silakan komen ya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten di channel kontrakan ikan teman-teman. Nah teman-teman, ini sekarang saya sudah masukin ikan yang ada ya. Nanti mungkin ya ditambah-tambah lagi lah ya, beberapa ekor. Ini ikannya sudah lumayan agak besar ya. Ada juga yang paling kecil itu Bivasiatus ya teman-teman. Ini ada yellow feveng, ada Zonatus 2 ekor ya, ada Bivasiatus kecil ya, itu teman-teman. Terus juga ada Dovi kecilnya juga mungkin lagi ngumpet ya teman-teman ya. Dan itu juga ada ikan Distichodus ya teman-teman ya. Ini ikannya lumayan rare, cuman nah di sini dia agak-agak bertarung ya melawan Zonatus teman-teman ya. Jadi mulutnya ini putih tuh, ini kayaknya habis berantem teman-teman. Nah, ini lumayan harganya, sebesar gini baru ukuran sekitar 14-15 cm. Dia harganya di 750.000 teman-teman ya. Berarti kalau udah gede mungkin bisa sampai jutaan ya teman-teman. Saya sengaja beli ini, saya pengen tahu ya. Jadi ini ikannya emang lumayan agak galak, agak pemberani juga ya. Tapi ya gitu, kalau misalkan dengan ukuran yang lebih besar ya pasti ya agak kalah juga ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini ukurannya, akuariumnya ukuran 120 kali 60 kali 60 ya, dan juga menggunakan sun filter ukuran 1 meter kali 60, tingginya 40 teman-teman ya. Menggunakan sistem filtrasi itu tadi apa, sun filter. Terus juga ini menggunakan bebatuan kali yang kecil, ini batu kali yang kecil-kecil. Terus juga ada batu kali yang besar di dalamnya. Terus juga menggunakan potongan-potongan kayu ya teman-teman. Jadi ini semi hardscape gitu. Itu paling ya video kali ini buat teman-teman. Ini asalnya akuarium ikan mas koki ya, menggunakan sistem inputnya waterfall, terus juga outputnya. Nah ini sun filter ya, ini jadi seperti ini teman-teman ya. Itu ya, terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai beres. Terima kasih juga buat kamu yang sudah komentar, ngasih saran, dan juga sudah subscribe. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya di channel kontrakan ikan. Saya pamit mundur, semoga kalian Allah mudahkan rezekinya dan juga diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita tonton dulu footage dari ikan yang baru saja masuk di akuarium 120 kali 60 kali 60 ya teman-teman.